Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini perkenalkan, nama saya Ryan Fajar Afrizki dengan NIM akhir 000. Ini adalah tugas PTS Sisis Data. Pada video kali ini saya akan membahas bagaimana MongoDB itu menghadapi masalah redundansi data. Redundansi data itu adalah isu klasik dalam dunia basis data sendiri. Ini dimana data yang sama disimpan berulang kali di beberapa tempat. Yang ini berarti sering menimbulkan inkonsistensi dan pemborosan penyimpanan. Nah, MongoDB ini sendiri itu adalah sebagai database NoSQL yang sangat populer. Nah, jadi yang karena sangat populer itu, MongoDB itu memiliki pendekatan yang unik dan efisien. Nah, lanjut saja ke penjelasan selanjutnya. Nah, di sini ada latar belakang masalah dalam sistem basis data tradisional. Redundansi data sering muncul itu karena data yang sama disimpan di beberapa tabel berbeda. Terjadi pengulangan data saat melakukan join antar tabel. Ini pembaruan data sulit dilakukan secara konsisten. Terus ini akibatnya terjadi pemborosan ruang penyimpanan. Jadi data menjadi tidak konsisten atau inkonsistensi dan kinerjanya semakin menurun. Jadi redundansi data ini sering banget ya terjadi di dalam relasional seperti MySQL. Nah, misalnya ini ada data pelanggan yang sama bisa tersimpan di tabel pemesanan dan pengiriman. Nah, seperti itu. Ya. Nah, di sini ada pendahuluan. Jadi redundansi data terjadi ketika data yang sama tersimpan di lebih dari satu lokasi. Ini dampaknya meliputi pemborosan ruang penyimpanan, terus potensi inkonsistensi dan kesulitan pemeliharaan data. Ini dalam basis data relasional, hal ini diatasi dengan normalisasi tabel. Namun pada skala besar dan kebutuhan kecepatan tinggi, pendekatan tradisional ini menjadi kurang efisien. MongoDB menawarkan solusi berbeda melalui model dokumen yang fleksibel dan terstruktur. Nah, pada bagian pendahuluan ini saya ingin menegaskan bahwa permasalahan redundansi tidak hanya soal data ganda, tapi juga soal efisiensi sistem. Dalam database relasional seperti MySQL, normalisasi adalah solusi umum, tapi semakin kompleks relasinya, semakin berat beban join antar tabel. Nah, berarti ini di MongoDB menggunakan pendekatan lain, bukan dengan membuat relasi, tapi dengan mengatur struktur penyimpanan agar lebih alami dan sesuai kebutuhan di dunia nyata. Terus selanjutnya, nah, di sini ada konsep redundansi data. Nah, redundansi data adalah kondisi di mana informasi yang sama disimpan berulang kali. Ini dampak utamanya yaitu yang pertama ini ada inkonsistensi antar data, meningkatkan beban penyimpanan dan kesulitan dalam pembaruan data. Jadi tujuan utama untuk mengelola redundansi ini adalah untuk menjaga integritas dan efisiensi data dalam sistem. Nah, secara teori itu redundansi adalah duplikasi data yang tidak perlu. Misalnya ini ada nama pelanggan dan alamat disimpan di beberapa tabel. Nah, saat pelanggan pindah alamat, kita harus memperbarui di semua tabel tersebut. Nah, kalau satu saja lupa diperbarui, maka sistem bisa punya dua versi data yang berbeda. Inilah yang disebut inkonsistensi. Untuk selanjutnya, nah, itu ada struktur data di MongoDB. Nah, MongoDB ini menggunakan format dokumen vision.
Nah, ini struktur data di MongoDB. MongoDB ini menggunakan format dokumen JSON atau binary JSON. Nah, setiap dokumen dapat menyimpan yaitu data utama seperti nama pelanggan dan data terkait seperti data pesanan, alamat, dan sebagainya. Terus koreksi kumpulan dokumen sejenis, tidak ada tabel, kolom, atau baris seperti di SQL. Strukturnya lebih fleksibel, setiap dokumen bisa berbeda formatnya. Nah, MongoDB ini menyimpan datanya kan ke JSON, tapi mirip JSON tapi lebih ke efisiennya. Nah, dengan model dokumen ini, satu record bisa berisi informasi utama sekaligus data terkaitnya, yang berarti ini kita bisa simpan seluruh informasi pelanggan dan pesanannya dalam satu tempat tanpa perlu tabel terpisah. Untuk selanjutnya yaitu ada pendekatan MongoDB. Nah, MongoDB ini menggunakan tabel dan relasi seperti SQL. Data disimpan dalam bentuk dokumen JSON atau JavaScript Object Notation. Nah, tadi kan JSON, sekarang JSON. Nah, setiap dokumen dapat menyimpan data utama sekaligus data yang berkaitan di dalamnya. Teknik utamanya itu untuk mengurangi redundansi. Itu ada dua, yaitu embed dan reference. Nah, kalau embed ini kayak data terkait disimpan dalam satu dokumen. Kalau reference ini relasi antar dokumen menggunakan ide unik. Nah, di sini itu dalam implementasinya embed dan reference mempunyai kekurangan dan kelebihan sendiri-sendiri. Ya, dan kelebihan sendiri-sendiri. Kalau data satu sama lain selalu muncul bersamaan seperti pelanggan, daftar, pesanan, ini lebih efisien menggunakan embed dokumen karena cepat diakses dan tidak perlu join. Kalau misal jika datanya besar dan saling berhubung ke banyak entitas seperti produk yang masuk ke dalam banyak kategori, sebaiknya ini menggunakan reference. Nah, jadi ini untuk teknik metode kedua ini itu harus kita jadi kita tuh harus menyesuaikan lah, tergantung apa yang kita mau sesuai projectnya gitu. Terus ini adalah embed dokumen, embed dan reference. Jadi embed dokumen ini itu adalah membuat data terkait langsung di dalam dokumen utama. Ini contoh data yang sering diaksesnya bersama. Contohnya, ini data pelanggan dan data pesanannya. Untuk referen ini menggunakan antar dokumen dengan ini referen. Ini cocok untuk data besar dan mudah sendiri yang saja tadi. Ini contohnya ini relasi antara produk dan kategori. Terus ini adalah contoh implementasinya, yaitu di sini dalam contoh ini satu dokumen menyimpan semua data pelanggan serta data pesanannya kan. Ini kan kayak data pelanggan namanya Ryan, terus emailnya ryan@gmail.com. Nah, jadi kalau di SQL di SQL ini itu kayak pesanan ini turun kayak dari tabel pelanggan kan. Nah, jadi kalau kan ini saya memakai embed dokumen, jadi dari yang pelanggan kita embed dan kita embed tabel pasangan ini ke dalam tabel pelanggan, atau kalau di MongoDB sendiri itu namanya collection kalau tidak salah. Nah, jadi collectionnya ini ada pelanggan, terus di dalamnya pesanan. Collection pesanan ditaruh di dalam collection pelanggan. Kalau di SQL kan ya ini koreksi kan pesanan ini di kelas tabel. Ini menggunakan contoh embed. Next.
Nah, ini selanjutnya tantangan dan solusinya MongoDB. Ini tantangannya adalah resiko redundansi pada dokumen besar, terus kesulitan sinkronisasi jika data sering berubah. Ini solusinya gunakan refresh untuk data yang dinamis atau data yang besar. Selanjutnya terapkan data modeling pattern seperti bucket pattern atau subset pattern. Terus gunakan MongoDB Atlas untuk kasih otomatis. Nah, ini walaupun MongoDB mengurangi redundansi, bukan berarti tanpa tantangan. Jadi kalau struktur dokumennya itu terlalu besar, justru bisa muncul duplikasinya. Nah, untuk mengatasinya ini, MongoDB menyediakan berbagai pola desain data ini seperti bucket atau subset pattern. Selanjutnya, ini contoh utamanya dari MongoDB. Ini tuh yang pertama mengurangi duplikasi dan inkonsistensi data. Untuk yang kedua meningkatkan efisiensi penyimpanan. Yang ketiga akses data lebih cepat tanpa join. Yang keempat skalabilitas tinggi untuk sistem besar. Terus yang terakhir, struktur data mudah beradaptasi dengan perubahan kebutuhan aplikasi. Ini dengan struktur berbasis dokumen ini, MongoDB bisa bekerja lebih efisien di berbagai kondisi. Ini MongoDB juga bisa tumbuh bersama kebutuhan sesuai kebutuhan aplikasi tanpa banyak perubahan pada skema data. Khusus keunggulannya ini buat MongoDB sering digunakan untuk aplikasi modern seperti e-commerce, media sosial, hingga analisis data besar. Ini selanjutnya kesimpulan. Nah, dari kesimpulan yang saya jelaskan tadi, MongoDB tidak menghapus redundansi sepenuhnya, tetapi mengolah dengan cerdas melalui embed dokumen dan reference. Nah, MongoDB ini menjaga keseimbangan antar efisiensi, konsistensi, dan performa. Nah, dengan model dokumen yang fleksibel, MongoDB menjadi solusi ideal untuk sistem yang membutuhkan kecepatan dan skalabilitas tinggi. Nah, sebagai penutup dari saya, ini MongoDB berhasil mengatasi masalah redundansi data dengan pendekatan yang lebih modern dan efisien. Nah, bukan dengan menjadikan relasi, tapi dengan mengatur bagaimana data disimpan dan diakses. MongoDB ini sendiri membuktikan bahwa efisiensi dan konsistensi bisa berjalan beriringan, asalkan seluruh datanya dirancang dengan tepat. Terima kasih, itu tadi penjelasan dari saya. Jika ada salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.